Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Karomatulujana dengan NIM 20.208242. Di sini saya akan meringkas materi perilaku organisasi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Materi ini meliputi dari pengertian perilaku organisasi sendiri, kemudian ada diversity organization, kemudian ada personality and value, ada perception and decision making, dan yang terakhir ada motivation concept. Nah, langsung saja masuk ke intinya. Yang paling penting itu adalah pengertian dari perilaku organisasi sendiri. Perilaku organisasi atau organizational behavior itu merupakan studi tentang apa yang dilakukan di dalam organisasi. Nah, organizational behavior ini di dalamnya meliputi dari keterampilan interpersonal atau bagaimana seseorang dalam kemampuannya untuk berorientasi. Kemudian, organizational behavior ini juga meliputi dari fungsi manajemennya, mulai dari perencanaan, bagaimana perilaku perorganisasiannya, kepemimpinan, dan juga pengendalian. Serta ada juga bagaimana peran manajer dalam manajemen seluruh komponen dari organisasi. Kemudian ada yang keempat, yaitu bagaimana aktivitas dari manajerial dari organization ini dalam kemampuan networking, menjalin hubungan, dan bagaimana memanajemen SDM-nya. Pastinya perilaku organisasi ini tidak terhindar dari adanya diversity organization atau keragaman di dalam organisasi. Keragaman pasti ada di dalam organisasi, baik itu ras, agama, gender, etnis, umur, dan masih banyak lagi. Nah, keragaman organisasi ini meliputi 2 tingkatan. Yang pertama, surface level, dan kemudian ada tingkat personality and value. Nah, pada tingkat surface level atau tingkat permukaan, ini dimisalkan dengan umur yang lebih tua ini cenderung lebih puas dengan pekerjaannya dan lebih memiliki komitmen terhadap organization. Kemudian untuk surface level jenis kelamin, ini data menunjukkan bahwa wanita itu cenderung memiliki skor lebih tinggi dibandingkan pria dalam hal kinerja. Kemudian untuk orientasi seksual, ini ada organisasi yang melindungi pekerja atas dasar orientasi seksual yang misalnya organisasi ini tidak mendiskriminasi orientasi seksual seperti gay, lesbian, dan lain-lainnya. Kemudian masih banyak lagi keragaman yang mempengaruhi organizational behavior. Selanjutnya ada tingkatan yang kedua, yaitu tingkat personality and value, yaitu bagaimana bentuk responsibility atau tanggung jawab, misalnya perilaku dalam menyelesaikan kontrak. Kemudian ada komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan dengan atasan, rekan, kemudian bagaimana cara beradaptasi dengan mitra. Ada juga keragaman dalam bentuk personality and value dalam hard skill, kemampuan melakukan sesuatu yang bersifat fisik dan terlihat. Kemudian ada soft skill seperti keragaman dalam problem solving. Nah, selanjutnya memasuki materi personality and value. Personality sendiri yaitu kepribadian atau keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian bisa ada karena faktor dari keturunan, genetik, maupun faktor dari lingkungan. Kepribadian ini dapat diukur yang ditunjukkan oleh seseorang atau melalui ciri-ciri dari MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Selanjutnya yaitu value. Value ini nilai yang menjadi panduan kita dalam bersikap dan mengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan. Values memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan. Value ini memengaruhi kita dalam bersikap dan berperilaku. Value juga memengaruhi persepsi, bagaimana cara kita memandang dunia. Persepsi dan decision making. Persepsi sudah saya bahas sedikit mengenai persepsi. Nah, untuk lebih mengerti lagi, persepsi ini merupakan proses di mana seseorang memperhatikan, menyeleksi,
mengorganisasi dan menginterpretasikan suatu kesan yang mereka rasakan yang bertujuan untuk mengartikan keadaan lingkungan mereka. Secara sederhananya, persepsi ini yaitu pandangan, gagasan. Persepsi ini kan menjadi penting karena kebiasaan dan perilaku seseorang lebih didasarkan pada persepsi yang mereka rasakan dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Dari adanya persepsi-persepsi, maka akan menghasilkan adanya strategi perusahaan untuk mengembangkan perusahaan. Untuk membentuk strategi pastinya perlu sikap solutif, integritas, efisien, efektif, dan pastinya harus memiliki skill decision making atau skill untuk membuat keputusan. Decision making ini timbul sebagai bentuk reaksi terhadap suatu problem atau suatu adanya masalah. Nah, dalam membuat keputusan itu harus dilakukan dengan baik, harus menganalisa situasi dengan baik, mengkombinasikan proses rasional dan intuisi, dan menyadari adanya bias, serta harus disertai dengan kreatif. Dalam membuat keputusan juga harus utilitarianisme, menekankan pada hak, dan harus ada keadilan. Keadilan selain menjadi kriteria untuk decision making, juga menjadi faktor pendukung timbulnya motivasi. Motivasi sendiri merupakan akibat dari interaksi individu dan situasi, baik itu situasi internal dari dalam diri maupun situasi dari eksternal dari lingkungan luar. Motivasi ini dimaknai sebagai dorongan yang didasari oleh kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Secara sederhananya, motivasi ini adalah hal yang membuat seseorang mengerjakan apa yang harus dikerjakan dengan rela dan baik. Motivasi dapat muncul dari lingkungan eksternal, misalnya bagaimana pemimpin memandang anggotanya, seperti pada teori X dan Y yang menyarankan agar pimpinan dalam organisasi selalu memperhatikan para anggota dengan cara tertentu, yaitu cara dari teori X dan teori Y. Nah, teori X ini dapat diasumsikan dengan seorang karyawan biasa pada dasarnya ini tidak menyukai pekerjaan dan berusaha menghindarinya jika memungkinkan. Karena karyawan ini tidak ingin bekerja, maka karyawan ini harus dibujuk, dipaksa, atau diperingatkan dengan hukuman untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi pemimpin ini memiliki gaya diktator untuk karyawannya. Sedangkan teori Y ini berasumsi karyawan dapat menganggap pekerjaan mereka ini santai dan normal. Mereka melakukan upaya fisik dan mental secara inherent dalam pekerjaan mereka. Karyawan tidak perlu dipaksa, tidak perlu diancam, tidak perlu dikontrol secara eksternal ataupun paksaan untuk bekerja. Tetapi mereka dapat menggunakan pengarahan diri sendiri dan kontrol diri jika mereka berdedikasi dan tulus untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dengan asumsi teori manapun, pemimpin ini memiliki peran dalam membantu munculnya motivasi kerja dari dalam diri sumber daya manusianya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.